Halo. 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 Selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat datang di Sosiologi Berbicara. Kali ini kita bersama Kak Zikran Ramadan, mahasiswa S1 Psikologi UNM. Ya, jadi di Sosiologi Berbicara kali ini kita akan membahas mengenai kekerasan seksual, terutama di lingkup kampus yang sebenarnya sangat sulit sekali untuk diatasi, padahal sudah membentuk satuan tugas dan lain-lain. Sebenarnya mungkin kita mengidentifikasi masalah dulu Kak Di mulai dari lingkup kampusnya dulu, karena kan banyak sekali isu-isu kemarin, bahkan bukan cuma di beberapa kampus tapi di sekolah-sekolah disabilitas itu ternyata terjadi juga Kak kekerasan seksual, dan itu biasanya dilatar belakangi sama adanya relasi kuasa. Jadi rata-rata kebanyakan yang menjadi korban itu adalah perempuan. Kalau kita lihat dari data PPPA, itu kebanyakan korbannya perempuan, dan pasti pelakunya adalah orang yang memiliki jabatan atau status yang di atasnya mereka. Itu bagaimana Kak kalau menurut pendapat Kak? Iya, betul banget tadi ya yang disampaikan sama Kak Luna, bahwa sebenarnya permasalahan terkait pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual ini sedang marak terjadi per tahun ini. Sebelum datang ke sini Kak Luna ya sempat baca ataupun melihat media sosial, satu informasi paling nyata ternyata ada satu lagi kekerasan seksual terjadi di lingkungan yang paling kecil, yakni adalah keluarga. Ini sebenarnya mengidentifikasi bahwa kebanyakan kekerasan seksual ini sudah terjadi di berbagai macam bidang, bahkan di lingkungan yang paling kecil. Bisa misal kayak keluarga, terus di lingkungan yang setidaknya harusnya menjadi ruang aman bagi para mahasiswa ataupun bagi para remaja ataupun anak muda, justru seakan-akan berubah menjadi kandang singa yang di dalamnya ada predator, entah itu dari instansi pendidikan, pondok pesantren dan sebagainya. Dan ternyata banyak bahwa pelaku yang selalu dihadirkan adalah orang yang punya relasi kuasa paling besar dibandingkan para korban. Akhirnya dengan relasi kuasa inilah yang menghadirkan satu dampak psikologis bagi para korban tersebut. Dan ya kita bisa melihat bahwa serangkaian permasalahan kekerasan seksual ini selalu dilakukan oleh para dosen, ataupun di pondok pesantren pun sempat ada kejadian terjadi ya dilakukan oleh para ustadz yang harusnya ada satu nilai tersendiri dibandingkan instansi pendidikan lainnya, apalagi di lingkungan yang paling kecil. Apalagi sekarang kita lihat ya, satu isu yang paling marak terjadi dan terlihat di media sosial kita adalah fantasi sedara. Itu kan sebenarnya adalah satu permasalahan yang memicu satu stigma sosial di lingkungan masyarakat, dan pada akhirnya saya berkesimpulan hari ini kita mengalami degradasi moral, yang artinya adalah kita mengesampingkan nilai-nilai norma, kita mengesampingkan nilai-nilai sosial, kita mengesampingkan nilai-nilai moral dan agama atas dasar hasrat seksual tadi, kayak gitu Kak Luna. Iya Kak, karena juga yang aku lihat di fantasi sedara itu sebenarnya meningkatkan bahwa ternyata banyak loh kekerasan seksual yang terjadi di dalam rumah tangga, yang sebenarnya rumah tangga atau keluarga itu kalau secara sosiologis keluarga itu punya beberapa fungsi, ya salah satunya itu fungsi keluarga, tapi ternyata dari fantasi sedara kita bisa lihat ternyata masih banyak keluarga-keluarga yang tidak menjalankan tugasnya sebagai perlindungan. Betul. Apalagi kan kita kalau misalkan melihat fungsi keluarga adalah pengawasan, mendidik, mengayomi dan sebagainya, ya setidaknya bisa menghasilkan satu anak yang berkualitas, bukan hanya dari segi intelektual tapi juga dari segi moral dan sebagainya. Tapi ternyata fungsi pengawasan ini di lingkungan yang paling kecil tidak berjalan efektif. Kalau kita melihat dari dasar fantasi seksual ini membuka pikiran kita, membuka kesadaran kita bahwa ternyata banyak kasus-kasus kekerasan seksual itu terjadi, bahkan barangkali pada anak yang setidaknya itu masih berusia 3 tahun. Maka ada satu filosofi yang bisa kita kaitkan dengan kekerasan seksual ini adalah fenomena gunung es. Fenomena gunung es ini adalah per hari ini kasus kekerasan seksual itu hanya yang terlihat dan orang-orang berani bersuara, tapi di balik gunung terlihat itu di dalamnya masih banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak teridentifikasi. Karena kalau kita membagi kekerasan seksual ini ada beberapa macam, ada beberapa bagian. Ada yang sifatnya publik, mohon maaf barangkali seperti begal payudara. Tapi di ruang privat itu banyak sekali terjadi di lingkungan yang paling kecil, sehingga sangat sulit untuk teridentifikasi. Makanya kedepannya sebenarnya adalah
kasus-kasus seperti inilah yang kemudian perlu diidentifikasi. Ada satu suara yang perlu kita gaungkan untuk melihat satu kondisi yang sangat merusak nilai moralitas bangsa hari ini. Oh, berarti Kak, kalau bentuk kekerasan seksual sendiri itu apakah dia memang harus menyentuh, atau ketika kita melihat seseorang terus kita membayangkan sesuatu yang seksual, hubungan intim, apakah itu masuk ke dalam kekerasan seksual atau bagaimana Kak? Ya, kalau kita bicara soal pelecehan seksual itu terbagi pada beberapa identifikasi. Ada yang sifatnya sentuhan, ada yang sifatnya verbal. Dan kekerasan seksual ini adalah kita lihat dari sisi korban. Identifikasi permasalahan pelecehan seksual itu terbagi dua. Ada secara verbal, ada secara fisik. Secara verbal pun itu termasuk kekerasan seksual. Misalkan contoh ada kalimat yang mengundang hasrat seksual dari pelaku kepada si korban ataupun si yang menjadi target dari pelecehan seksual ini, termasuk itu adalah kekerasan seksual karena mencoba untuk memancing satu hal yang tidak bisa diterima oleh norma sosial. Dan kalau misalkan secara fisik bisa banyak ya, entah itu dari memegang sentuhan badan dari para korban, itu termasuk kekerasan seksual. Dan disinilah yang ternyata pada akhirnya kita bukan hanya membagi pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual itu pada sentuhan fisik, tapi pada banyak ranah di mana ketika itu berkaitan dengan intim seseorang ataupun individu ataupun di lingkungan yang paling kita jadikan sebagai segmentasi para pelaku adalah perempuan, itu bisa menjadi salah satu aspek di mana kekerasan itu bisa terjadi. Iya, berarti kalau dari segi pola perilaku juga Kak, kan biasanya sebenarnya dari data yang pernah saya lihat itu kebanyakan pelakunya adalah laki-laki ya, dan korbannya selalu perempuan atau anak-anak, apalagi yang di fantasi sedara itu kan rata-rata anak-anak kan Kak. Betul, ya. Nah sebenarnya mungkin pola perilaku seperti itu sebenarnya apa sih yang bisa menyebabkannya Kak? Karena kan selain relasi kuasa pasti ada kan kalau relasi kuasa itu kalau dari secara sosiologis, kalau kita lihat dari teorinya Michael Foucault, itu dia menganalisis relasi kuasa dari segi pengetahuan. Jadi bisa saja orang tuanya, si ayah atau si ibunya ini, karena ada salah satu postingan kan Kak, yang si ibunya ini ternyata mengajarkan anaknya bagaimana caranya melakukan hubungan intim ke ibunya ini sendiri. Nah itu mungkin bisa masuk ke dalam teorinya Michael Foucault, relasi kuasa, karena pengetahuan si ibu terhadap seksualitas yang dia turunkan tapi dengan semena-menanya dia, semaunya dia. Jadi menggunakan pengetahuan dia untuk menguasai, untuk menindas seperti itu. Kalau dari psikologis bagaimana sebenarnya melihat pola perilaku seperti itu Kak? Ya, kalau kita bahas soal pola perilaku dari kekerasan seksual itu akan kita tarik ya. Saya akan coba bagi pada dua hal. Satu secara dorongan seksual dan kedua secara kognitif. Kalau kita bicara soal kekerasan seksual di pembahasan dorongan hasrat suatu individu itu biasanya karena terjadi atas dasar moralitasnya yang berkurang. Itu berdasarkan sebenarnya pengalaman masa lalu yang pada akhirnya menghantarkan dia pada satu tindakan ataupun perilaku yang barangkali tidak sesuai dengan norma sosial yang ada. Dan dorongan seksual ini pada akhirnya terbentuk pada lingkungan yang paling kecil, ada keluarganya. Dan barangkali nilai-nilai moralitas ini tidak tertanamkan ketika dia pada usia kecil, remaja, ataupun pada kondisi yang sudah dewasa. Nah, pada akhirnya ketika pola asuh yang tidak mengidentifikasi ataupun mencoba untuk menanamkan nilai moralitas itu bisa terjadi pada bagaimana kontrol diri seseorang untuk melakukan satu hal yang tidak sesuai dengan norma sosial itu sendiri. Itu secara dorongan seksual. Orang-orang yang punya nilai moralitas yang kuat itu akan mengidentifikasi apakah ini benar atau salah, gitu ya. Tapi ada satu pembahasan yang sangat menarik dari kekerasan seksual ketika kita tarik pada psikologi kognitif neuroscience. Nah, kita akan bahas dari segi dari segi neuroscience psikologi kognitif. Ada bagian depan manusia namanya adalah frontal cortex ya. Itu otak yang paling besar dimiliki oleh manusia. Dimana disinilah ada operasi dan sistem mental yang berlaku. Operasi dalam artian adalah segala informasi yang bisa kita kelola sehingga menghasilkan suatu perilaku, dan inilah sistem kognitif yang paling tinggi dimiliki oleh manusia. Tapi di dalam frontal cortex ini ya, itu ada 3 fungsi. Pertama adalah nilai moral, kedua adalah kontrol diri, ketiga adalah
planning, perencanaan. Dan di dalam 3 fungsi ini bisa ada satu aspek yang dinamakan sebagai fungsi eksekutif. Karena sebenarnya kalau kita bicara soal fungsi otak itu banyak ya, termasuk bahasa, dan yang paling kita underline pada pembahasannya adalah fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif itu berkaitan dengan bagaimana setidaknya perilaku itu bisa hadir. Nah, kalau kita mau kaitkan dengan kekerasan seksual, itu satu hal yang bisa teridentifikasi melalui frontal cortex itu tadi. Kenapa? Karena frontal cortex itu bisa menghasilkan satu dopamin, dan dopamin itu selalu berkaitan dengan kesenangan satu individu. Oh iya. Ya, ketika kita melihat dopamin, kita melihat satu hal yang menyenangkan bagi diri kita, maka kita akan senang melakukan sesuatu. Itu namanya dopamin. Dan ya ternyata itu bisa berkaitan dengan fungsi eksekutif. Bayangkan ketika dopamin yang buat kita senang itu adalah seksualitas, seperti tontonan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu yang pada akhirnya kita dapat sebagai dopamin bahagia. Nah ini biasanya banyak terjadi pada kekerasan seksual karena dasarnya adalah apa yang dia tonton, pornografi. Nah ketika pornografi ini selalu ditonton, itu terserap oleh otak kita, fungsi eksekutif kita, frontal cortex kita. Akhirnya itu bisa menjadi perilaku yang berulang. Pada akhirnya ketika kita menonton film pornografi, itu bisa menurunkan fungsi eksekutif dari frontal cortex ini. Jadi ketika ini menurun, maka kontrol diri akan berkurang. Kedua, nilai moralitas akan kurang. Ketika misalkan para pelaku melihat satu korban sebagai fantasi seksualnya, ketika dia punya kontrol diri yang kuat ataupun frontal cortex yang bisa bekerja secara optimal, maka nilai moralnya akan timbul di situ. Padahal dia tidak akan melakukan perilaku tersebut. Tapi kalau tidak, maka mohon maaf, dia akan melakukan pola perilaku yang setidaknya bisa merugikan para korban. Itu artinya adalah sesuatu yang pada akhirnya pola perilaku yang timbul dari pelaku itu adalah tergantung sebenarnya dari fungsi kognitifnya. Dan biasanya orang-orang yang kita identifikasi sebagai pelaku adalah fungsi frontal cortexnya tidak bekerja secara optimal. Berarti kalau biasanya kan di luar kita selalu dengar kayak orang-orang bilang kalau terlalu sering nonton film porno itu merusak fungsi otak. Berarti itu betul kali? Sangat betul. Sehingga sebenarnya adalah karena fungsi otak kita itu ada dua. Satu adalah menyerap informasi, dan kedua adalah menyimpan informasi. Nah, ketika kita menyerap dan menyimpan informasi ini, ada satu keluaran yang ternyata bisa dihadirkan dalam perilaku. Selanjutnya adalah kenapa pada akhirnya orang-orang yang nonton pornografi bisa menghasilkan orientasi seksual yang barangkali bisa lebih. Karena orientasi seksual ini akan ada sifatnya adiktif, perilaku yang berulang. Barangkali karena ketika dia nonton satu kali, itu menghasilkan satu dopamin yang bahagia, tapi sesaat. Dan ketika dia melakukan hal tersebut, ada satu kebahagiaan dan kesenangan yang dia lakukan. Nah, ketika kesenangan ini dilakukan, maka dia akan mencoba untuk untuk mengulang pola perilaku yang ternyata sama. Nah, tapi secara fungsi otak, frontal cortex namanya, itu menurunkan nilai moralitas. Semakin banyak dia melakukan sifat adiktif, maka semakin kurang dia untuk melakukan kontrol diri yang baik berdasarkan nilai moralitas yang timbul dalam otaknya, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada namanya fungsi otak yang dinamakan sebagai hipokampus. Hipokampus ini fungsinya adalah merekam atau mengulang memori masa lalu. Ya. Hipokampus ini misalkan kita akan kaitkan dengan kekerasan seksual dengan pornografi tadi. Pornografi tadi, ketika kita melihat satu tontonan yang bikin kita bahagia dan kita mencoba untuk keluar dari zona itu akan sangat sulit. Karena ada memori yang sudah tersimpan karena sudah adiktif di dalam. Ketika dia mencoba keluar dari pola perilaku yang baik dan positif, itu akan sangat sulit. Karena mencoba untuk mendesain kembali kognitifnya. Nah, kalau dikaitkan dengan kekerasan seksual tadi ya, di dalam kekerasan seksual itu pola perilakunya akan terus berulang. Dia akan mencoba mencari dopamin bahagia secara terus-menerus. Ketika para pelaku mencoba untuk keluar dari zona seperti itu akan sangat sulit. Karena satu, fungsi eksekutifnya sudah mengurang, otaknya sudah mengurang. Kedua adalah
memorinya ini yang memainkan peran begitu penting, yang pada akhirnya dia akan melakukan satu perilaku yang bisa tidak hanya pada satu korban, tapi pada beberapa korban lainnya, dari satu korban ke korban lain secara terus menerus, sampai pada akhirnya ketika kita ini biarkan secara norma sosial, maka akan selalu terus berulang. Jadi dari satu orang itu akan berkembang jadi beberapa banyak orang. Maka harus ada sifat yang kemudian dihadirkan oleh instansi pendidikan termasuk pemerintah terhadap satu kondisi yang seperti ini, tindak tegas. Ya berarti kalau begitu sebenarnya perlu juga untuk meningkatkan cyber dalam media digital ya Kak, karena kan pasti pornografi dan lain-lain itu kita aksesnya di media digital pastinya kan, orang-orang di luar sana mengaksesnya dengan itu, dan ketika lebih dari satu orang yang mengakses itu dan tertanam ya menjadi dopamin ke dirinya, itu akan menjadi satu masalah yang besar sekali. Berarti itu adalah pola perilaku dari si pelakunya, adik-adik yang kemudian menghasilkan kenapa dia kemudian terus-menerus melakukan kekerasan seksual. Dan ini yang satu hal yang menjadi kekerasan saya di negara kita itu mencoba menormalisasikan hal-hal yang seperti ini. Bagaimana setidaknya setiap situs yang merugikan moralitas anak bangsa dibiarkan begitu saja. Dan itu banyak bertebaran di media sosial, banyak bertebaran di situs web, Google Chrome dan lain sebagainya, yang pada akhirnya ketika ini dibiarkan secara terus menerus, mohon maaf, kita akan kekurangan orang-orang yang punya nilai moralitas yang kuat. Pada akhirnya mengantarkan pada satu perilaku yang sifatnya akan dari satu perilaku yang sudah dinormalisasikan ke perilaku lainnya. Dari pornografi akhirnya kekerasan seksual. Kekerasan seksual terus berulang seperti itu. Pada akhirnya ada dua sisi. Satu, secara psikologis kepada korban, itu kita mencoba untuk menghilangkan rasa percaya dirinya, menghilangkan mimpi dari korban ini. Kedua adalah kita sendiri kehilangan moralitas. Iya, berarti sebenarnya ini sih Kak, kalau saya dari penjelasannya tadi cukup bisa Kak menggambarkan kenapa kemudian bisa terjadi terutama secara skala besar di Indonesia terutama. Sebenarnya kalau di sosiologi itu Kak ada yang namanya teori struktural fungsional, di mana masyarakat itu terdiri dari subsistem dan punya fungsinya masing-masing yang harus berjalan bersamaan. Tapi ternyata dari hasil perbincangan kita, saya berusaha untuk menganalisis bahwa ternyata ada salah satu sistem yang tidak menjalankan tugasnya. Kan karena menurut saya pernah sebenarnya ngobrol Kak sama dosenku tuh Kak, kayak kita di kelas seminar masalah-masalah sosial dan kita membahas mengenai prostitusi. Kenapa prostitusi masih langgeng sampai saat ini? Itu sebenarnya mulai dari orang yang harusnya menegakkan hukum, atau orang yang seharusnya membuat sesuatu itu menjadi lebih tentram, tapi justru mereka adalah penikmat. Kayak semisal para pihak-pihak berwajib yang seharusnya mereka yang membatasi pornografi di internet, tapi ternyata mereka adalah penikmat juga. Jadi bisa saja itu yang menjadi salah satu disfungsi yang membuat kenapa pornografi masih langgeng di media sosial kita sampai saat ini Kak. Makanya disfungsi itu akan berkaitan dengan dua hal. Satu, kontrol sosial, kedua adalah kenyamanan dari ruang digital itu. Sekarang disfungsi itu berkaitan dengan kontrol sosial. Kenapa? Karena kontrol sosial yang hadir di tengah masyarakat termasuk para pihak berwajib untuk menangani kasus ini adalah berkurang, bahkan didiamkan, atau barangkali sebagai penikmat dari perilaku tersebut, sehingga ya akan sangat sulit ketika kita mencoba untuk menggaungkan, menyuarakan bahwa kekerasan seksual ini adalah satu perilaku yang tidak bisa diterima oleh masyarakat, tapi pada satu kondisi yang ternyata sama, para pihak berwajib melakukan pola perilaku yang sama, ataupun dalam artian tidak ada sifat yang kemudian tegas dilakukan oleh para pihak berwajib. Itu dari kontrol sosial. Kedua adalah kenyamanan kita bermedia sosial, ruang digital, karena kenyamanan dari ruang digital ini pada akhirnya bisa dikonsumsi oleh banyak orang, dan ketika ini dikonsumsi itu bisa menghadirkan satu perilaku, dan ketika konsumsinya akan selalu positif maka menghasilkan perilaku yang positif, tapi kalau tidak maka akan menghasilkan perilaku yang negatif. Kayak gitu yang pada akhirnya sekarang ada. Jadi pelaku dari kekerasan seksual itu bukan hanya orang dewasa, tapi barangkali anak-anak ataupun remaja, tapi mereka belum punya satu kekuasaan yang pada akhirnya belum melakukan perilaku tersebut, adalah namanya relasi
kekuasaan. Mereka belum punya itu. Ketika mereka punya relasi kuasa yang kuat ataupun jabatan yang kuat, didorong oleh ternyata perilaku konsumsi yang selalu mereka lihat dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dan diperhadapkan pada satu kesempatan mereka punya relasi kuasa ini, maka ya mohon maaf, barangkali kemungkinan siklusnya akan terus berulang. Iya, berarti sekarang tadi kita sudah membahas membedah mati-matian bagaimana pola perilaku dari sisi pelaku. Betul, sisi pelaku. Nah, sekarang mungkin saya lebih mau bertanya terkait bagaimana sih dampak psikologisnya kepada korban, Kak. Karena kan apalagi kalau kita bahasnya lingkup kampus, itu kan di kampus dipenuhi sama pemuda-pemuda yang masih punya emosional yang bergejolak, ya kan Kak? Pasti ada hal-hal kecil, apalagi dengan generasi sekarang yang bisa dibilang dari segi psikologis memang ada bermasalah kan. Kalau dari internet kan selalu bilang anak generasi Z itu punya masalah psikologis yang kurang baik, yang apa-apa selalu overthinking, capek dan lain-lain. Nah, bagaimana sebenarnya kekerasan seksual pada masa ini itu berpengaruh sebegitu besar ke psikologi dari korbannya, Kak? Ya, ini pertanyaan sangat menarik. Apa dampak psikologis yang dirasakan oleh korban atas dasar perilaku yang dihadirkan oleh pelaku? Tapi sebelum kita merumuskan satu dampak yang dirasakan oleh si korban, ada satu fakta, dan ini menjadi keresahan saya pada hari ini, di mana ada satu statement yang selalu mengatakan bahwa ketika ada satu perilaku yang tidak bisa diterima oleh si korban, kenapa tidak bersuara? Kenapa pada akhirnya mendiamkan dan lain sebagainya? Ini pada akhirnya menggelitik saya untuk mengkaji secara psikologis. Kenapa pada akhirnya ya si korban tidak bersuara? Teman-teman, sebenarnya si korban ini ada proses perlawanan yang dia lakukan. Dia bukan berarti diam, dia bukan berarti mencoba untuk menormalisasikan ataupun menikmati dari perilaku ini. Justru dia mencoba untuk melawan hal tersebut. Tapi pada akhirnya sebenarnya kita akan menjelaskan dulu secara psikologi kognitif ataupun neuroscience. Ada fungsi otak namanya amigdala, ya. Fungsi itu terbagi atas 4 F namanya. Kita akan sederhanakan dalam bahasa Indonesia. Satu adalah melawan, kedua adalah kabur, ketiga membeko, keempat adalah berkaitan dengan menyenangkan. Tapi ini di setiap fase ada penjelasannya masing-masing. Di fase awal, ketika kekerasan seksual di kondisi yang setidaknya ada satu perilaku yang mencoba untuk mendiamkan para korban, itu korban sebenarnya melawan dengan cara ya berteriak dan sebagainya. Tapi pada akhirnya atas ada relasi kuasa yang hadir dimiliki oleh pelaku, maka agak sulit ketika dia melawan. Itu pertama, secara fisik jelas ya. Kedua, secara relasi kuasa yang jelas. Ketiga, ada ancaman yang bisa diberikan. Misalkan di lingkungan kampus, pelakunya adalah dosen, banyak intimidasi atau ancaman yang ia lakukan. Ketika misalkan si korban mencoba untuk melawan ataupun menolak, maka ada ancaman ini bisa banyak hal. Itu pada akhirnya si korban susah untuk melawan. Kedua, kabur dalam artian karena konsep kekerasan seksual di lingkungan yang sangat privat atau barangkali di satu tempat yang sangat sulit dijangkau oleh orang lain, akan sangat sulit korban lari. Ketika lari, maka akan ditahan. Jadi kondisi inilah yang sangat sulit untuk dilakukan oleh para korban. Ada pemikiran-pemikiran seperti itu, dua ini. Ketiga, ini yang paling sering terjadi, yang dianggap sebagai fungsi otak yang paling berkaitan dengan kekerasan seksual. Ketika diperhadapkan satu kondisi yang akan ada potensi kekerasan seksual terjadi, biasanya otak itu membeku, diam, nge-freeze namanya, nge-freeze. Pada akhirnya kaget dengan kondisi yang terjadi, dan ya si korban ini merasakan perilaku tersebut. Apalagi ketika dirasakan oleh perempuan, itu akan sangat sulit bergerak.
karena sudah banyak ancaman pemikiran yang timbul dalam dirinya. Misalkan ancamannya nilai, misalnya kalau kita di kasus siapa itu namanya yang Agus Buntung ya, ada ancaman yang dia bisa diberikan. Ketika ancaman ini diberikan oleh Agus Buntung pada korban tersebut, akan membeku otaknya, akan sangat sulit berpikir. Akhirnya dari otak ini ya, otak ketiganya ini ya, bisa dalam artian adalah nge-freeze ini, maka tubuhnya juga akan seperti itu, nge-freeze, diam, membeku. Bukan berarti dia tidak mau melawan, dia melawan, tapi kondisi otaklah itu kaget dan pada akhirnya membentuk satu perilaku yang ataupun sikap yang membeku juga. Dan inilah dimanfaatkan oleh pelaku tersebut. Dan terakhir adalah karena membeku ini, fase terakhir keempat, faul namanya, menyenangkan. Karena sudah ada ancaman yang diberikan, terus kemudian dia akan sangat sulit lari dan lain sebagainya. Dia sulit untuk melawan. Ketiga, otaknya membeku, perilakunya membeku ataupun sikapnya membeku. Akhirnya dia mencoba untuk menyenangkan pelaku, dalam artian bukan untuk menyenangkan, dan ini disalahartikan oleh pelaku. Ini bukan menyenangkan, bukan berarti menyenangkan para pelaku, tapi karena semua fungsi otaknya sudah tidak bekerja, maka itu opsi terakhir yang ternyata hadir pada korban tersebut. Jadi pada kesimpulannya adalah korban ini mencoba untuk melawan pada satu kondisi itu, tapi sangat sulit dilakukan. Akhirnya mereka memilih diam. Ketika kasus ini ataupun kondisinya sudah berlalu, ada ancaman yang terus menerus dirasakan oleh korban tersebut. Ancaman-ancaman inilah yang membuat dia tidak bersuara, yang membuat dia pada akhirnya tidak mencoba menceritakan kepada teman terdekatnya. Karena ketika sudah ada perilaku yang dilakukan kepada korban tersebut, emosi yang dia selalu rasakan adalah emosi negatif. Emosi negatif itulah yang pada akhirnya dia memilih untuk ada yang berani bersuara sama ada yang tidak berani bersuara karena dibayangi oleh emosi negatif. Dan ini berkaitan dengan dampak yang dirasakan oleh para korban tersebut. Dampak psikologisnya bisa banyak. Kita akan bagi pada beberapa dampak. Pertama adalah dampak perilaku. Ketika si korban sudah merasakan pola perilaku yang ternyata diterima oleh dirinya, itu akan kehilangan semangat, akan ada perasaan tidak berharga dalam dirinya, akan ada perilaku yang pada akhirnya awalnya dia produktif untuk melakukan apa saja, tapi pada akhirnya dia kehilangan gairah untuk melakukan aktivitas tersebut. Kedua adalah secara fungsi kognitif. Secara fungsi kognitif, ketika para korban mendapatkan kekerasan seksual, itu memainkan kognitif yang pada akhirnya menyulitkan dia untuk berkonsentrasi. Kedua adalah pikirannya akan selalu negatif. Dalam artian adalah pada beberapa kondisi biasanya korban ini menyalahkan dirinya biasanya atas dasar pikirannya. Padahal bukan dia yang bersalah. Tapi pada kondisi yang dimana sangat rendah, dimana pada saat posisinya adalah sangat sulit untuk menerima dirinya, maka dia akan mencoba menyalahkan dirinya. Ketiga adalah kondisi emosionalnya. Nah, kondisi emosional ini kita akan kaitkan dengan konsep self harm, menyakiti diri sendiri. Ketika fungsi kognitifnya sudah tidak bekerja, dia sudah kehilangan gairah, dia mencoba untuk melakukan satu aktivitas, tapi sama saja dia kehilangan dirinya, dia sudah tidak berdaya dan sebagainya. Self harm ini akan memicu beberapa penyakit. Satu adalah secara anxiety, kecemasan bisa timbul. Kedua depresi, dan barangkali mohon maaf pada satu kondisi yang kita tidak inginkan adalah bunuh diri. Maka dibutuhkanlah bantuan profesional di sini. Maka sebenarnya ada fungsi yang perlu dihadirkan oleh beberapa instansi, khususnya para korban ini. Ketika ada kasus seperti ini adalah yang perlu kita lakukan adalah si korban dulu, bantuan psikologisnya dulu, profesionalnya dulu, berikan dia dukungan sosial, berikan dia afirmasi positif, berikan sesuatu yang pada akhirnya mengembalikan dan dia kembali menemukan dirinya. Ketika ini tidak terselesaikan dan tidak ada bantuan profesional, dia akan
berada pada lingkaran yang pada akhirnya tidak dapat terselesaikan dalam dirinya. Traumanya akan terasa dari waktu ke waktu sampai bertahun-tahun. Traumanya akan menghantarkan dirinya barangkali tidak melakukan aktivitas sebagaimana mestinya pada beberapa tahun ke depannya. Maka yang pertama harus dilakukan adalah bantuan profesional psikolog. Kedua adalah hukum. Ketika pelaku selalu saja berkeliaran ketika sudah melakukan aktivitas yang barangkali mohon maaf tidak diterima oleh mahasiswa dan ternyata dibiarkan oleh beberapa instansi kita, misalkan kalau kita kaitkan dalam lingkungan kampus, si korban ataupun si pelaku ini terus berkeliaran di lingkungan kampus akan menghadirkan korban-korban baru. Dan ketika si korban melihat orang tersebut, akan ada trauma yang kembali hadir, akan ada pengalaman masa lalu, memorinya yang pada akhirnya lahir kembali atas dasar perilaku yang tidak senonoh dilakukan. Dan pada akhirnya biasanya ketika dia selalu melihat orang ini di lingkungan kampus, maka masalahnya tidak akan pernah terselesaikan karena akan kembali ke masa lalu. Kayak gitu sebenarnya dampak psikologis yang bisa dihadirkan oleh korban. Ya. Makanya biasanya kan orang cenderung menyalahkan korban kan kalau tidak speak up, padahal ternyata memang ada proses-proses yang dialami korban dulu sebelumnya, yang sebelumnya korban sudah sempat melawan dan lain-lain, dan mungkin saja hadir rasa takut di dirinya untuk speak up karena sudah ada ancaman, apalagi relasi kuasanya kan biasanya apalagi dilakukan sama dosen, takut memperlambat akademisnya, seperti itu yang kemudian membuat korban menjadi tidak berani untuk speak up. Makanya pada saat setelah perilaku itu dilakukan, akan sangat sulit bagi korban untuk menerima dirinya. Iya. Akan sangat sulit. Dan ketika dia bersuara, akan ada satu ya, tadi ancaman. Kedua adalah barangkali di lingkungan masyarakat kita justru menyalahkan si korban. Iya. Kayak gitu. Jadi mindset masyarakatnya dulu yang dirubah juga. Jangan sampai ketika korban ini menyuarakan aspirasinya, tapi ternyata tidak diterima oleh masyarakat, pasti menyalahkan justru korbannya dengan pakaian ABC, dan ini bukan persoalan pemakaian dan sebagainya. Karena orang yang berpakaian sopan pun bisa jadi fantasi seksual dari para pelaku, kayak gitu. Jadi sebenarnya adalah yang perlu kita lakukan adalah bukan menyalahkan korbannya, tapi mencoba memutus mata rantai. Siapa itu adalah pelakunya. Berikan hukuman yang setidaknya itu setimpal, yang pada akhirnya tidak membuka ruang-ruang baru bagi pelaku melakukan aktivitas yang sama tadi. Kayak gitu sebenarnya. Iya. Apalagi kalau di konstruk masyarakat di kultur Indonesia, dimana kalau perempuan itu sudah ternodai kan, entah dia posisinya memang dia yang mau atau posisinya dia menjadi korban pelecehan, tapi tetap kan dilihat sebagai sosok yang sudah tidak suci lagi kalau pemikiran masyarakat terhadap perempuan yang sudah pernah mengalami kekerasan seksual. Terus kalau laki-laki biasanya terjebak dalam konsep-konsep maskulinitas yang mereka merasa malu untuk berbicara ketika mereka menjadi korban. Kan laki-laki itu ada beberapa kasus yang seperti itu, yang laki-lakinya yang menjadi korban tapi dia tidak berani speak up karena menurut dia laki-laki, Kak, masa saya yang jadi korbannya. Kan pasti ada hal-hal seperti itu yang bikin mereka tidak berani speak up kan, Kak. Sehingga sebenarnya pendekatannya juga pun harus berbeda. Oh iya. Pada akhirnya sebenarnya adalah ada fungsi deteksi yang perlu dilakukan oleh Satgas PPKS misalkan, ataupun komunitas yang bergerak di anti kekerasan seksual. Sehingga fungsi yang harus dilakukan adalah mendeteksi, bukan penyuluhan. Mendeteksi dalam artian adalah seberapa banyak korban yang ternyata ada di lingkungan kampus, seberapa banyak pelaku yang pada akhirnya bukan satu orang, ternyata barangkali 2 orang dan 3 orang. Fungsi deteksinya perlu dimainkan di sini. Dari si korban, karena ada satu struktural sosial yang terbentuk di masyarakat bahwa akan selalu disalahkan korbannya, maka fungsi Satgas PPKS perlu melihat dengan kondisi yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Maka ruang amanlah untuk bercerita perlu dihadirkan oleh Satgas PPKS ataupun komunitas yang bergerak di anti kekerasan seksual. Coba desain satu sistem yang setidaknya
membuat para korban nyaman untuk bercerita, di mana suaranya didengar. Tapi bukan hanya sekedar didengar fungsinya di situ. Setelah didengar, fungsi lanjutannya adalah mengawal. Yang pada akhirnya ketika proses mengawal ini dilakukan oleh Satgas PPKS, ada proses membuktikan di situ. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Satgas PPKS melakukan hal tersebut? Dan ketika tidak, ya kemana lagi korban harus bercerita? Kemana lagi korban harus untuk bersuara? Dan kita selalu menanyakan si korban, padahal ruangnya yang tidak begitu aman dan proses mengawalnya yang tidak begitu efektif dilakukan, sehingga para korban memilih untuk diam. Tapi bukan berarti pada saat ini kita memilih diam. Ada satu langkah yang bisa dilakukan oleh ketika Satgas PPKS ini tidak melangsungkan fungsinya sebagaimana mestinya, maka ada fungsi mahasiswa di sini. Fungsi mahasiswa untuk selalu menyuarakan anti kekerasan seksual. Semakin banyak kita bersuara, semakin kita membuat para pelaku ini tidak nyaman atas perilaku tersebut. Dan ketika 1, 2 orang, 3 orang bersuara, 4 orang bersuara, 5 orang bersuara, dan itu adalah fungsi kontrol sosial dari mahasiswa, maka akan menutup langkah para pelaku ini untuk melakukan aktivitas tersebut. Karena di Indonesia, mohon maaf, no viral, no justice. Contoh paling sederhananya adalah di kasus universitas di Makassar. Ketika kasus pelecehan seksual ini tidak viral di media sosial, mohon maaf, tidak akan terselesaikan. Viral pun pada saat ini itu tidak terselesaikan. Setelah viral, ada satu statement yang dikeluarkan oleh universitas tersebut. Tapi sampai mana? Apakah betul mengeluarkan pelaku atau tetap untuk mempertahankan pelaku? Jadi sebenarnya adalah per hari ini universitas di lingkungan kampus itu bukan melindungi korban, tapi melindungi reputasi kampus. Iya. Dan ini saya dapatkan di beberapa kampus juga, termasuk beberapa sekolah. Ada satu platform media sosial, ada pelecehan seksual dilakukan oleh guru di salah satu sekolah. Yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah bukan melindungi, tapi mencoba untuk menormalisasikan itu dan menyalahkan korban. Dan aktivitas yang dia lakukan, solusi yang dikeluarkan adalah mediasi. Tidak seperti itu menyelesaikan. Artinya adalah kita membuka peluang baru bagi pelaku ini melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Ya, karena ketika tidak ada satu kontrol yang kita lakukan, kebijakan yang setidaknya menghentikan para pelaku tersebut, maka akan selalu sama. Karena ada fungsi otak tadi ya, dia selalu merefresh kembali. Dia mencoba untuk mencari fantasi seksualnya. Dia akan mencoba mencari kesenangannya, dan kesenangan ini sesaat, tapi sesaatnya itu bisa memicu banyak korban di lingkungan keluarga, sekolah ataupun kampus. Kayak gitu sebenarnya. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang punya pertanyaan? Jadi kan Kak, kalau semisal kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus itu biasanya respon tiap generasi itu berbeda. Semisal dari dosen senior ataupun mahasiswa. Biasanya itu kalau yang lebih tua itu menganggap kalau pelecehan seksual itu adalah sebuah aib. Jadi gak usah nih gue bilang nih, jangan dibilang tuh. Tapi kalau mahasiswa yang tergolong lebih muda, dia malah berani untuk katakan itu. Nah, pertanyaan itu, apakah perbedaan antar generasi itu berpengaruh dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap kekerasan seksual? Terima kasih. Oh iya, betul. Apalagi kan perbedaan pandangan ini yang sebenarnya bikin korban mungkin maju mundur untuk menyuarakan, karena bisa jadi teman seumurannya bilang suarakan saja tidak apa-apa, tapi keluarganya mungkin dari generasi yang sebelumnya yang masih memegang stigma bahwa perempuan itu harus dijaga, suci dan lain-lain, bilang jangan kau bilang Ki, karena nanti akan tersebar sebagai sebuah aib. Itu bagaimana kalau menurut pendapat Kakak? Ya,
siap perannya sangat menarik ya, karakteristik generasi. Iya. Dan ya setiap generasi punya pandangan yang berbeda, punya cara berpikir yang berbeda. Pada harinya yang kita perlu hadirkan sekarang adalah menyamakan kondisi realitas zaman pada saat ini. Ya, barangkali kondisi zaman yang dihadirkan oleh para pendahulu kita, orang tua kita berbeda. Iya. Dimana barangkali justru banyak kekerasan seksual yang hadir, tapi dimana struktur sosialnya mencoba untuk membungkam hal tersebut. Itu yang pertama. Kedua adalah tidak adanya ruang untuk bersuara kemana. Apakah ada media sosial? Tidak ada. Pada akhirnya ketidakadaan ruang itu menghadirkan satu stigma sosial yang hadir oleh orang tua kita, mending didiamkan. Tapi hari ini kita tidak boleh hanya sekedar diam, tapi ketika kita mencoba mendiamkan satu kejahatan, maka kita akan sama dengan orang-orang seperti itu. Yang perlu kita hadirkan sekarang dengan adanya media sosial yang pada akhirnya selalu hadir di lingkungan sekitar ataupun di setiap hari aktivitas kita, maka kita perlu menyuarakan itu. Karena ketika media sosial ini hadir, ternyata sudah mulai membuka mata kita bahwa ternyata banyak pelecehan seksual terjadi yang ternyata didiamkan pada tahun-tahun sebelumnya. Semakin banyak kita bersuara, semakin banyak kasus itu terungkap. Iya, betul. Semakin banyak kasus ini terungkap, semakin kita untuk meminimalisir kejahatan tersebut, karena kita mencoba menutup kenyamanan pelaku untuk melakukan aktivitas tersebut ataupun aktivitas seksual. Dan pada akhirnya ketika suara ini selalu kita lakukan dari waktu ke waktu, bukan berarti menghentikan, karena fungsinya akan sangat panjang. Fungsinya akan panjang, dan sebentar akan coba kita bahas ya. Fungsinya akan panjang, tapi ketika kita akan selalu bersuara secara jangka pendek, kita mencoba untuk menutup ruang itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangka panjangnya. Hari ini sistem pendidikan kita menghadirkan orang-orang yang hanya cakap secara intelektual. Kurikulum kita menghadirkan orang-orang yang cukup secara intelektual. Dan ternyata orang-orang yang cakap secara intelektual bukan berarti karakternya bagus, tapi justru banyak di lingkungan kampus orang-orang yang punya wawasan yang luas, orang-orang yang punya intelektual yang tinggi, tapi pada akhirnya mereka lah pelaku dari kekerasan seksual ini. Pada akhirnya sebenarnya adalah kita perlu merefleksikan sistem pendidikan kita, bukan hanya sekedar kecerdasan intelektual, tapi moralnya juga. Moral itu perlu dibentuk. Iya. Pendidikan karakter itu perlu dibentuk. Fungsinya akan panjang, tapi ketika kita mulai hari ini, maka kita akan menghadirkan generasi-generasi yang cakap secara intelektual, tapi juga cakap secara moral. Dan bukan hanya fungsi pendidikan sebenarnya yang perlu dihadirkan per hari ini, karena kasus kekerasan seksual ini sangat kompleks. Sangat kompleks. Dan salah satu upaya yang perlu dilakukan juga adalah tadi, menutup seluas-luasnya konten yang berbau pornografi. Itu yang perlu dihentikan dulu. Iya. Ketika ini terus didiamkan dan dibiarkan, ya memang tidak akan pernah terselesaikan. Itu yang kedua. Ketiga, di lingkungan yang paling kecil adalah keluarga. Keluarga itu adalah sistem pendidikan pertama yang akan terus menghadirkan generasi-generasi selanjutnya. Orang tualah yang akan selalu kita temui dari hari ke hari. Mungkin guru akan berpindah, tapi orang tualah yang akan selalu kita temui. Maka ketika kita memutuskan hari ini, generasi kita akan menjadi orang tua yang menanamkan nilai-nilai moralitas, akan menanamkan nilai-nilai spiritual, akan menanamkan nilai-nilai intelektual. Maka kedepannya saya yakin kekerasan seksual ini tidak akan terjadi lagi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau untuk mengambil sikap tersebut ketika per hari ini banyak orang-orang yang memilih diam untuk bersuara, banyak orang-orang yang pada akhirnya tidak melindungi korban,
tapi justru menyalahi korban. Per hari ini yang perlu kita lakukan adalah kita hidup berdampingan dengan korban tersebut. Bantu dia, kasih dia afirmasi positif, karena sangat miris ketika teman kita mengalami kondisi emosinya yang tidak stabil. Dan ketika dia hidup di setiap hari, dia tidak akan pernah berdaya. Dia akan selalu merasakan permasalahan bahwa dia akan selalu salah. Bayangkan ketika dia hidup di setiap harinya, tapi dia selalu berhadapan dengan kondisi emosional yang tidak stabil. Maka berikan dia afirmasi positif. Dia hidup berdampingan dengan korban tersebut. Dan juga adalah menyikapi dan memutus mata rantai para pelaku untuk melakukan aktivitas yang seperti itu sebenarnya. Oke, berarti sebenarnya itu sebuah solusi juga ya Kak, bagaimana kita untuk meminimalisir kekerasan seksual pada saat ini yang sebenarnya lagi marak-maraknya adalah dengan bagaimana sebenarnya pemerintah dan kita bersama-sama memblokade persoalan postingan-postingan yang bau vulgar, terutama di Twitter kan masih bertebaran, dan kita tahu masyarakat Indonesia adalah pengguna Twitter mulai dari meme sampai postingan-postingan informasi yang sebenarnya kencang di Twitter, tapi tanpa kita melihat ternyata Twitter juga menjadi salah satu platform penyebaran video porno terbesar. Selain kan kalau di YouTube itu setahu saya sudah diblokade, sudah tidak bisa, terus di TikTok juga, tapi ternyata dari informasi yang saya dapatkan di Twitter itu masih bertebaran video-video porno yang ternyata bisa dikonsumsi sama semua kalangan umur, yang ternyata itu berbahaya untuk pola-pola pikirnya mereka, pola tindakan perilakunya dari pelakunya kan Kak. Terus juga mungkin bisa kita berdialog dengan generasi yang berbeda dengan kita terkait sebenarnya betapa pentingnya untuk bersuara ketika terjadi kekerasan seksual pada diri kita dan memperbaiki sistem pendidikan ya Kak. Ya. Itu sebagai solusi. Oke, mungkin sampai di situ, tapi saya mau closing statement dulu dari Kak. Siapa tahu ada pesan-pesan penting, entah itu secara psikologis maupun secara moral yang sementara kita perjuangkan saat ini kepada teman-teman penonton semuanya. Ya, siap, terima kasih banyak. Hari ini saya berterima kasih kepada teman-teman dari Himpunan Sosiologi membuka ruang diskusi terkait permasalahan yang setiap hari akan ada informasi kekerasan seksual hadir di lingkungan sekolah, masyarakat, ataupun keluarga. Hari ini saya ingin berpesan bahwa kita perlu pada satu definisi yang sama yang mencoba untuk memutus mata rantai ini. Kita menginginkan bahwa generasi selanjutnya adalah generasi emas, generasi yang berkualitas, generasi yang pada akhirnya bisa memberikan satu dampak sosial bagi masyarakat. Tapi jangan sampai generasi selanjutnya tidak sampai pada satu tahap yang dinamakan sebagai generasi emas, tapi justru generasi cemas dengan pola perilaku yang dihadirkan pelaku kepada generasi kita. Hari ini kita perlu memutus mata rantai bahwa tidak ada lagi kata iya bagi para pelaku seksual. Tidak ada lagi kata untuk mencoba menormalisasikan pelaku tersebut. Pada akhirnya sebenarnya kita memerlukan kolaborasi multisektor, entah dari pendidikan, entah dari pemerintah, entah dari masyarakat. Kita perlu pada satu definisi yang sama. Semoga pada akhirnya dampak psikologis tidak terasakan oleh korban. Saya percaya pada hari ini bahwa banyak korban-korban yang memang tidak bersuara karena struktur sosialnya dari masyarakat yang tidak mencoba untuk menghentikan tersebut. Maka pastikan dan yakinkan bahwa kita memiliki sikap untuk melindungi korban, bukan untuk melindungi reputasi kampus atau sekolah. Itu saja kalau dari saya. Ya. Pesan pentingnya adalah Satgas dihadirkan untuk melindungi korban, bukan untuk melindungi kampus ya. Itu yang perlu kita tekankan untuk setiap satgas-satgas yang ada di kampus manapun itu, maupun di sekolah-sekolah, para tenaga pendidik, untuk terus melindungi korban, berjalan bersama korban, bukan untuk melindungi reputasi sekolahnya masing-masing. Betul sekali. Dan ingin saya tambahkan sedikit bahwa Satgas PPKS itu perlu dihadirkan di setiap jenjang pendidikan, termasuk SMP dan SMA atau bahkan SD, perlu dihadirkan itu. Dan orang-orang yang terjun di Satgas PPKS adalah orang-orang yang sudah punya nilai empati yang tinggi.
maka di lingkungan kampus harusnya bukan para dosen yang menjadi Satgas PPKS, tapi para mahasiswa. Karena ketika Satgas PPKS adalah orang kampus, maka mereka akan mencoba melindungi reputasi. Tapi ketika Satgas PPKS adalah mahasiswa, saya yakin bahwa mereka akan berpihak kepada korban. Termasuk di lingkungan jenjang pendidikan SMA. Harus ada generasi kita yang bersikap dan membentuk satu komunitas melindungi korban di setiap jenjang. Ketika para pemimpin pemerintah tidak hadir, maka generasi kita lah yang perlu hadir di setiap jenjang pendidikan itu. Kita bentuk komunitas anti kekerasan seksual untuk menutup semua mata rantai dari kekerasan seksual ini. Ketika gerakan itu dihadirkan bukan hanya di lingkungan kampus tapi di lingkungan sekolah, saya yakin dan percaya para korban akan terlindungi. Para korban akan mempercayai kita dan otomatis kita akan menyelesaikan masalah korban secara psikologis. Ketika bukan pelaku, maka si korban dulu yang perlu kita bantu. Tapi semoga dua-dua ini secara hukum dan secara psikologis kita mencoba untuk mengidealkan konsep tersebut agar pelaku ini terdiamkan dan korban sejahtera secara emosional. Kayak gitu. Terima kasih banyak Kak atas waktunya dan perbincangan kita yang panjang sekali terkait bagaimana sebenarnya psikologis mulai dari sudut pandang pelaku maupun dari sudut pandang korban, dan juga banyak sekali membahas kita terkait masalah-masalah yang terjadi baru-baru ini yang sangat-sangat trending. Ya mungkin itu saja pembahasan kita hari ini yang sangat menarik, dan teman-teman sampai jumpa di Sosiologi Berbicara selanjutnya.